Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat bersama dengan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada masa sekarang ini, kita sering mendengar dan melihat slogan-slogan Islami yang setidaknya dapat membesarkan hati kita sebagai umat Islam. Namun pada sisi lain, kita harus ingat bahwa memperjuangkan Islam itu tidak hanya sebatas slogan-slogan yang dipampang di keramaian umum, sehingga setiap orang dapat melihat dan membaca. Dan dalam memperjuangkan Islam ini tidak cukup hanya dengan menulis spanduk-spanduk, selembar-selembar dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim harus sadar bahwa memperjuangkan Islam untuk mengembalikan kemuliaan Islam, dan muslimin kita dituntut untuk memperjuangkan Islam dengan memperjuangkan yang hakiki, dengan mencurahkan tenaga yang ada, dengan mengorbankan harta, benda, bahkan lebih besar dari itu kita dituntut untuk mengorbankan jiwa kita. Dengan kata lain, kita dituntut untuk berjihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah inilah yang dapat menjadikan umat Islam itu yang mulia, umat yang dihormati, umat yang dikenal dengan keberanian yang ditakutin oleh lawannya. Dan inilah kunci mengapa pada generasi pertama Islam kaum muslimin menjadi umat yang kuat dan umat yang ditakuti. Tidak lain jawabannya adalah bahwa dikarenakan mereka menjadikan jihad sebagai jalan hidup mereka. Mereka sangat cinta jihad dan mereka sangat merindukan gugur sebagai syuhada, sehingga dikarenakan kecintaan mereka yang sangat besar terhadap jihad, didapati di antara mereka yang tidak mempunyai harta benda kecuali pedang dan seekor kuda, yang keduanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dan sebaliknya, apabila kita sudah melupakan jihad, kita disibukkan dengan masalah-masalah kehidupan duniawi. Di antaranya kita sibuk dengan perdagangan, dengan peternakan, dan dengan pertanian atau perkebunan. Dan dengan kesibukan itu, semua kita meninggalkan jihad di jalan Allah. Sehingga hari-hari kita habis hanya untuk disisi dengan kesibukan untuk menghitung-hitung kekayaan yang kita miliki. Apabila semua ini ada pada diri kita, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kita. Yang kehinaan itu akan Allah cabut kecuali apabila kita kembali kepada agama kita. Dan Allah pun akan mencabut dari dada-dada musuh kita rasa takut kepada kita. Dan semua ini akan bahkan telah terjadi sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW sebagai pesan buat kita selaku umatnya. Barakallahu li wa lakum fi kulli wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikri hakim wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah hai Muhammad, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan-Nya. Maka syukurlah kepada Allah berdasarkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Dari penjelasan khutbah yang pertama dan dari satu ayat yang kami bacakan di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, kemuliaan kaum muslim akan tetap ada apabila
apabila kaum muslim mau kembali untuk berpegang teguh dengan agamanya, dengan berjihad di jalan Allah dan membela agamanya. Yang kedua, kaum muslim tersebut akan hilang apabila kaum muslim telah disibukkan dengan kenikmatan duniawi, sehingga dengan gemerlapnya kenikmatan dunia itu menjadikan mereka lalai untuk berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, apabila kaum muslim sudah melupakan jihad, maka Allah akan menghinakan mereka di hadapan umat lain dan Allah akan mencabut daripada dada-dada musuh kaum muslimin rasa takut kepada mereka. Yang keempat, untuk mengembalikan kemuliaan tersebut adalah dengan kembali kepada agama, sehingga kaum muslim dapat hidup dengan hidup yang mulia, dan apabila mati pun dalam keadaan mulia-mulia. Begitulah yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin cukup sekian khutbah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.